Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya saya di sini, yaitu ingin mempresentasikan hasil analisis produk inovasi saya, yaitu roti kukus daging. Next. Nah, di sini ada latar belakang. Roti merupakan salah satu makanan pengganti nasi yang umum dikonsumsi di Indonesia karena yang gizinya itu sama dengan nasi, yaitu karbohidrat. Nah, menurut data statistik konsumsi pangan, konsumsi roti tawar pada tahun 2025 mencapai 18.411 bungkus, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 17.733 bungkus. Nah, salah satu produk yang mulai menarik perhatian konsumen yaitu adalah dari bahan baku roti, yaitu roti kukus daging yang merupakan salah satu produk makanan yang memiliki potensi besar di pasar kuliner. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi konsumen terhadap roti kukus daging. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk ini, produk roti kukus daging. Yang ketiga, strategi pemasaran apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan roti kukus daging. Nah, untuk tujuan penelitiannya bisa dilihat dari rumusan masalah tadi. Yang pertama yaitu mengetahui persepsi konsumen terhadap roti kukus daging. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk ini. Ini tidak dimasukkan ke slide ya, kelewat. Nah, yang ketiga, tujuan penelitiannya itu merumuskan strategi pemasaran yang efektif dalam meningkatkan daya tarik dan penjualan produk. Nah, di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu persepsi konsumen. Menurut Pride dan Farrell dalam Padilla 2013, persepsi adalah proses pemelihara, pengorganisasian, dan penginterpretasian masuknya informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasa, pendengaran, penciuman, dan sentuhan untuk menghasilkan sebuah makna. Faktor-faktor persepsi konsumen yang pertama, pelaku persepsi dari cara pandang individu. Yang kedua, target atau objeknya. Yang ketiga, situasi dari unsur-unsur lingkungan. Contohnya dari segi tempat, waktu, dan juga cahaya. Next. Nah, yang kedua yaitu ada keputusan pembelian Purwanti 2013 dengan judul pengaruh faktor budaya dan faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis terhadap keputusan pembelian konsumen dalam memilih produk operator seluler Indosat yang menunjukkan bahwa faktor sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, faktor-faktornya itu faktor budaya yang sudah kita pelajari, faktor sosial, faktor pribadi, dan juga faktor psikologis. Next. Nah, yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, saya menggunakan strategi pemasaran STP. Sebenarnya ada tiga, tapi di sini jelaskan dua. Yang pertama STP, analisis menunjukkan bahwa meskipun memiliki segmentasi, targeting, dan positioning yang baik, promosi masih kurang akibat keterbatasan modal dan juga sumber daya manusia, menurut Juliana tahun 2023. Yang kedua yaitu 4P, marketing mix. Marketing mix UMKM Adenta telah memengaruhi penjualan, tetapi perlu optimalisasi terutama di aspek promosi dan juga harga. Dengan strategi yang tepat, seperti peningkatan distribusi dan promosi kreatif, akan mengakibatkan volume penjualan dapat ditingkatkan secara signifikan. Nah, di sini tinjauan pustaka secara teoritis. Yang pertama yaitu persepsi konsumen. Perhatian terhadap perilaku konsumen menjadi krusial dalam menjalankan aktivitas bisnis. Setiap perusahaan melakukan studi tentang perilaku konsumen, melibatkan individu ataupun kelompok dalam pemilihan, pembelian, dan penggunaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Nah, di sini faktor-faktornya yang pertama ada persepsi objek, latar belakang pengalaman, latar belakang budaya, dan juga latar belakang psikologis. Kemudian ada keputusan pembelian
Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Nah, prosesnya itu ada 5 tahapan. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Nah, yang terakhir yaitu ada strategi pemasaran untuk roti kukus daging sendiri, yaitu menggunakan digital marketing. Yang pertama, nah, di dalamnya ada SEO dan juga SEM, Search Engine. Nah, yang kedua, online advertising, dan yang ketiga, social media marketing. Nah, untuk strategi pemasaran yang kedua yaitu STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Dan strategi pemasaran yang ketiga yaitu 4P atau marketing mix dari produk, price, place, dan promosi produk itu sendiri. Nah, di sini ada metode penelitian dari roti kukus daging. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Bogor dengan populasi yang berpotensi tinggi menjadi konsumen. Nah, dan penelitian ini dilakukan selama periode dari bulan April hingga Juli tahun 2025. Nah, metode penentuan sampelnya menggunakan metode simple sampling untuk memilih responden yang relevan dengan target pasar roti kukus daging. Nah, metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner terstruktur, wawancara mendalam, dan juga observasi langsung di pasar. Yang terakhir, metode pengolahan data, data data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif untuk memberikan insight yang lebih mendalam. Yang terakhir, di sini ada kesimpulannya, roti kukus daging memiliki potensi pasar yang besar karena menggabungkan kepraktisan dan gizi dalam satu produk. Nah, dengan cara persepsi dan keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor harga, kualitas, promosi, dan juga psikologis. Dan roti kukus daging ini juga menggunakan strategi pemasaran yang efektif mencakup pendekatan STP, marketing mix 4P, dan digital marketing. Nah, dengan memahami perilaku konsumen dan menerapkan strategi yang tepat, penjualan dan daya saing produk dapat ditingkatkan secara signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.